Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aulia Dwi Saputri, NIM 190512140008 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Pada kali ini saya akan membahas tentang DHCP server. Nah, pengertian dari DHCP server. DHCP atau kepanjangan dari Dynamic Configuration Protocol adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Nah, komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi untuk memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tetapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Nah, tujuan dari DHCP server ini itu untuk mempermudah administrator. Kemudian cara kerja dari DHCP. Yang pertama ada DHCP discover, yaitu saat klien meminta nomor IP ke server dengan cara broadcast dan mencari DHCP server. Kemudian DHCP over, yaitu DHCP server atau bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP. Kemudian memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian ada DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Kemudian ada DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian kelebihan dan kekurangan DHCP. Kelebihannya yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Kemudian DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Kemudian DHCP juga memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang off. Kemudian DHCP juga memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Kemudian ada juga DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Nah, untuk kekurangan DHCP server sendiri yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan tidak saling terhubung. Kemudian metode dalam konfigurasi DHCP ada dua. Yang pertama yaitu konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address pada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Kemudian yang kedua ada konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address ini itu bersifat tetap. Value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, kemudian saya akan mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk skenarionya dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless seperti praktikum sebelumnya. Kemudian langkah percobaannya, buat skema jaringan gambar seperti gambar di atas. Jadi ada satu buah laptop, satu buah smartphone, dua buah access point, satu buah switch, dan satu DHCP server.
Kemudian setting IP server secara statik dengan IP 192.168.1.253. Ini saya sudah membuat rangkaian jaringan seperti ini. Tadi kan setting IP server secara statik. Nah, yang ini kita pilih yang statik dengan IP 192.168.1.253/25. Nah, /25 ini berarti belakangnya 128. Sudah, terus kita on kan, jangan lupa ini harus on. Kemudian aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut ini. Kita klik DHCP server. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini default gateway-nya 192.168.1.254, kemudian DNS servernya ada 33.33.33.1, kemudian start IP address-nya 192.168.1.151. Oke, ini kita ganti 151. Kemudian subnet mask-nya sama, tetap 128. Oke, kita save. Kemudian aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi kita buka laptop, kemudian kita pastikan kita memilih DHCP. Nah, ini masih merequest dan udah sukses requestnya. Jadi kita udah punya alamat dari server DHCP tersebut. Kemudian aktifkan pula smartphone, sama berarti kayak tadi. Karena ini masih statik, kita pindah ke DHCP dan dia masih merequest dan langsung sukses. Kemudian udah. Berarti dapat disimpulkan bahwa melalui DHCP server kita tidak perlu memasukkan atau memberitahu bahwa DHCP server tersebut itu IP-nya berapa. Jadi kita langsung, kan biasanya kan di pertemuan sebelumnya kita selalu pakai yang statik ini. Nah, kemudian pada materi kali ini kita nggak perlu masukin IP address-nya si server DHCP ini. Jadi langsung pilih ke ini dan dia merequest dan langsung sukses. Jadi ini sudah otomatis terisi. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk memasukkan satu-satu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.